berlatar tahun 70-an yang berlokasi di sebuah pasar di wilayah kota Semarang, seperti layaknya pasar pada umumnya. Di sana dipenuhi beberapa orang pedagang dan pembeli yang berlalu lalang untuk bertransaksi di tempat itu. Di sana kita akan diperlihatkan oleh sang aktor utama yang bernama Sucipto yang merupakan seorang pedagang di pasar itu. Tak seperti pedagang lainnya yang sepi, lapak Sucipto tampak begitu laris dengan datangnya beberapa konsumen yang berbelanja di tempatnya. Tambahi siji malih sabune kanggo ibu gratis. Wah, matur suwun, Pak. Sopo? Tak tumbas kopi kali gula. Kopi, gula. Dengan larisnya dagangan yang dijual oleh Sucipto, hal itu menjadi sebuah berkah tersendiri untuk pria itu. Uang hasil laba dagangannya bisa digunakan untuk membantu biaya operasi sang anak yang ternyata harus dilakukan hari itu juga. Terlihat wajah cemas sang istri yang berangsur menjadi sebuah senyuman ketika operasi akan segera dilakukan. Dan setelah operasi berhasil dilalui, hal aneh justru diterima oleh sang anak yang bernama Ardi, yang secara kasat mata melihat sebuah penampakan sosok kakek tua yang berwajah menyeramkan. Awalnya Ardi menganggap bahwa apa yang dilihatnya tidak lebih dari halusinasi semata. Anak itu kembali dibawa ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Namun analisa dokter sama sekali tidak menunjukkan bahwa Ardi itu mengidap sebuah penyakit. Sementara itu di tempat dagangannya Sucipto mendapatkan sebuah kiriman benda aneh dari seseorang yang tidak dikenal. Bungkusan itu tampak seperti benda yang biasa digunakan oleh dukun untuk melakukan ritual tertentu. Akan tetapi Sucipto yang tidak mau ambil pusing, dia pun lantas membuang bungkusan itu. Dan ketika berada di rumah, Ardi harus kembali melihat sosok penampakan yang berada di atas pundak ayahnya. Dan kali ini makhluk itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Ardi sebelumnya. Adi, Di atas Bapak ada. Setelah diperiksa kepada orang yang katanya pintar, Ardi ternyata mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya bisa melihat sosok tak kasat mata. Mata batin Ardi secara tidak terduga terbuka setelah menjalani operasi itu. Dan keadaan itu otomatis membuat dirinya bisa melihat sosok makhluk yang tak kasat mata tersebut. Dokter yang bernama Rustam itu mengatakan bahwa dia tidak bisa menutup kembali mata batin Ardi. Akan tetapi dia bisa meminimalisir sosok yang mungkin menampakkan diri. Satu hal lagi, orang itu dengan tegas melarang Sucipto untuk membawa anaknya ke pasar. Karena di tempat itu Ardi akan begitu banyak melihat berbagai penampakan. Karena di sana pula adalah pusat atau titik dari berbagai kemaksiatan yang terjadi. Seperti pesugihan, penglaris, dan santet. Sebisa mungkin Ardi dari pasar. oh kenapa? Buruk-buruknya tempat ya pasar. Belum lagi perdagangan yang bersekutu dengan makhluk gaib. 13 tahun kemudian, saat ini Ardi sudah menginjak usia remaja dan sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas di kotanya. Saat itu, Ardi bermaksud meminta uang untuk bayar kuliah. Namun karena sang ibu tidak mempunyai uang, Ardi pun diminta untuk meminta uang ke ayahnya yang berada di pasar. Sontak hal itu membuat Ardi kaget, karena selama ini pasar adalah tempat yang selalu dihindari oleh Ardi. Namun ibunya meyakinkan bahwa hal itu bukanlah masalah. Dan Ardi diminta untuk menunduk agar tidak melihat hal-hal yang aneh. Cepet aja. Gak usah lihat kiri kanan. Ya. Setibanya di pasar, Ardi mencoba untuk mengikuti saran dari sang ibu. Akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa Ardi akan melihat hal-hal yang aneh. Karena di sana Ardi harus menerima kenyataan bahwa dia melihat sosok makhluk astral sekutu para manusia yang melakukan pesugihan. Bukan hanya satu, Ardi melihat begitu banyak sosok-sosok aneh yang berada di ruko di setiap tempat di tempat itu. Ternyata julukan pasar sebagai sarang pesugihan bukan hanya hisapan jempol semata, tetapi itu adalah sebuah fakta. Setidaknya itulah kenyataan yang dilihat oleh Ardi sebagai orang yang terbuka mata batinnya. Di tempat itu pula terjadi sebuah pertengkaran kecil antara Ardi dan seorang pedagang yang bernama Wicak. Meskipun kejadian itu hanya sebuah tabrakan kecil, akan tetapi respon yang diberikan oleh Wicak begitu kesal dengan kejadian tersebut. Sepurane nggih, Pak. Rasa.
Malam harinya ketika Sucipto pulang dari kiosnya, dia lagi-lagi menemukan sebuah benda aneh yang berada di depan warungnya. Dan setelah membuang benda itu, Sucipto mengalami sebuah kejadian mistis ketika mobilnya bergoyang seperti ada yang mendorong mobil tersebut. Tak hanya itu, di rumahnya Sucipto bahkan mengalami sebuah kondisi yang cukup mengerikan ketika secara tiba-tiba dari dalam mulutnya dia mengeluarkan cukup banyak darah, disertai dengan beberapa ekor belatung yang keluar bersama darah itu. Mas, Pak, Mas, Pak, Mas. Pak. Beberapa hari kemudian Sucipto kondisinya sudah mulai baikan. Walaupun fenomena itu bisa dibilang menjurus ke hal-hal gaib, akan tetapi Sucipto sama sekali tidak percaya akan hal demikian. Namun yang pasti, saat itu kejadian aneh lainnya harus dialami oleh anak bungsunya yang bernama Arif. Sang anak harus merasakan sakit yang luar biasa ketika dalam telinganya keluar sebuah benang yang entah dari mana datangnya asal benda itu. Bahkan yang lebih menyeramkan, dada anak itu secara tiba-tiba tercabik oleh sebuah pisau yang lagi-lagi tidak diketahui dari mana benda itu berasal. Dan kejadian itu sekaligus membuat Arif meninggal pada saat itu juga. Sakit. Mas, sakit. Deh. Meninggalnya Arif membuat Ardi yakin bahwa kejadian ini disebabkan oleh sesuatu yang bernama santet. Pikiran Ardi pun sempat menduga bahwa santet itu dikirim oleh seseorang. Ardi meyakini bahwa orang yang bernama Sardi yang tak lain adalah pamannya sendiri adalah orang yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya Arif. Pertengkaran pun sempat terjadi antara Ardi yang mencoba untuk meminta pertanggungjawaban dari Sardi. Pergi. Nopo iki? Pergi. Pergi. Nopo? Semua ini kenapa deh? Maksudmu apa? Walaupun keluarganya dalam masalah, namun kehidupan Ardi dan keluarganya harus tetap berjalan. Kali ini Ardi akan menggantikan sang ayah untuk berjaga di kios tempat mereka mencari nafkah. Meskipun di tempat itu Ardi tidak jarang harus melihat berbagai sosok penampak, namun dia mencoba untuk memberanikan diri melakukan pekerjaan ayahnya, sekaligus akan mencari tahu siapa yang pantas bertanggung jawab dari semua kejadian yang menimpa keluarganya. Pada malam harinya, Ardi mulai merasakan gangguan dari sesosok makhluk aneh yang bertanya tentang keberadaan ayahnya. Di bapakmu. Setelah berhasil menghindari makhluk itu, Ardi kemudian masuk ke salah satu kios milik Wicak. Di sana, Ardi menemukan beberapa benda yang biasa dipakai untuk acara ritual tertentu. Di sana terlihat pula foto seorang perempuan muda yang entah siapa wanita itu. Wicak yang melihat Ardi masuk ke tokonya murka sejadi-jadinya. Dengan nada ancaman, Wicak melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Ardi dan mengatakan bahwa dia dan keluarganya harus mati. Setelah itu, orang tersebut langsung mengusir Ardi saat itu juga. Bapakmu bunuh anakku! Bapakmu, kamu, dan keluargamu harus mati! Teror kepada keluarga Ardi terus berlanjut. Kali ini targetnya adalah sang ibu yang tiba-tiba kembali menemukan benda-benda aneh di halaman rumahnya. Setelah itu, sang ibu langsung pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu Ardi pergi ke tempat Sardi untuk membuat perhitungan dengan pria itu. Karena Ardi yakin bahwa sumber dari semua masalah ini adalah pria itu. Dengan raut muka yang penuh emosi, Ardi bertanya apa yang sebenarnya Sardi inginkan. Siapa lagi yang harus menjadi korban dari semua tindakan kejinya. Akan tetapi, Sardi menyangkal semua yang telah dituduhkan oleh Ardi. Dan setelah ini, film akan mengungkap apa sebenarnya yang telah terjadi dan bagaimana asal-muasal dari semua kejadian ini. Belum puas juga toh. Setelah bapak, sekarang ibu. Setelah itu siapa? Aku. Opa Syifa. Bapakmu itu yang main santet! Bapakmu yang memulai semuanya! Sin kemudian mundur kembali ke tahun 70 ketika Sucipto masih muda dan sebelum menjadi seorang pedagang. Saat itu dia mengutarakan keinginannya untuk berdagang setelah di PHK dari tempat kerjanya. Sadi yang iba kepada adik iparnya kemudian mencoba untuk membantu Sucipto berdagang di tempat itu. Seiring waktu berjalan, kios Sucipto laris dengan banyaknya pembeli yang datang ke tempatnya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemburuan dari pedagang lain yang tidak suka jika kios milik Sucipto banyak pembeli. Hingga di sana, di dalam kios itu sering ditemukan beberapa benda-benda aneh.
Awalnya Sucipto tidak percaya akan hal seperti itu dan terkesan tidak mau ambil pusing dengan kejadian itu. Akan tetapi, semakin hari teror itu semakin mengancam jiwa keluarganya. Sang istri tiba-tiba mendapatkan sebuah kiriman santet dengan ditemukannya beberapa paku yang bersarang di dalam perut wanita itu. Hingga pada akhirnya, Sucipto pun tidak tinggal diam dan langsung mencari seorang dukun untuk berkonsultasi tentang kejadian yang menimpanya. Dukunnya punya ilmu lebih tinggi. Semua pelanggan dari pesaing bapakmu diambil. Bapakmu sudah dikuasai dendam dan keserakahan. Cuman itu yang bisa dia lakukan. Dan disinilah awal mula dendam bergejolak antara Sucipto dengan si pengirim santet. Yang ternyata orang itu adalah Wicak yang tak lain adalah saingan dagang dari Sucipto di pasar. Konflik ini bukan hanya sekedar tentang dagangan yang dibuat tidak laku, tapi lebih dari itu. Dalam konflik ini sebuah nyawa menjadi sebuah bahan pertaruhan yang dilakukan oleh kedua orang itu. Dan puncaknya, Sucipto yang gelap mata meminta dukun yang menjadi gurunya saat itu untuk mengembalikan santet yang telah dikirim oleh Wicak. Dan hasilnya, anak dari Wicak harus menjadi korban santet dengan meninggalnya gadis itu dengan cara yang cukup sadis. Kiriman saka wong sing jenenge Wicak. Terus piye? Bikin dia sakit. Kenapa, Ndok? Serangan balasan ini seharusnya untuk Wicak. Kembali ke masa sekarang, Adi harus mencari tahu asal-muasal semua konflik ini bermula. Karena itu adalah satu-satunya jalan agar semua kejadian ini bisa dihentikan. Anak itu kemudian menemui mantan guru ayahnya dan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa wanita tua itu pun mengalami hal yang sama seperti ayahnya. Anak dari wanita itu mengatakan bahwa semua yang menimpa Sucipto dan ibunya disebabkan oleh sebuah ilmu santet tingkat tinggi yang bernama santet Segoro Pitu. Selain efeknya yang luar biasa mengerikan, ternyata proses untuk mendapatkan ilmu itu harus mengalami berbagai rintangan dan pengorbanan nyawa. Pengguna ilmu itu harus melakukan ritual di 7 titik pantai yang berada di wilayah Jawa. Selain itu, tumbal nyawa harus dihadirkan dalam upacara tersebut. Ritualnya memerlukan pengorbanan jiwa. Itu santet tingkat tinggi yang namanya santet Segoro Pitu. Luar biasanya efek dari ilmu santet tersebut membuat Adi harus bergegas mencari penangkalnya. Karena jika dia tidak bergegas, maka akan ada korban lain yang harus menerima efek dari ilmu tersebut. Kali ini ibu dari Adi harus menjadi tumbal dari mengerikannya ilmu itu. Wanita itu harus meregang nyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ibu! Ketika Adi sudah mulai putus asa, harapan itu datang dari Rustam yang mengetahui bahwa cara untuk melenyapkan santet itu adalah dengan mengambil air dari 7 titik pantai yang menjadi tempat ritual santet itu. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan mudah dilakukan dan mempunyai resiko dengan hilangnya nyawa yang akan melakukan aksi itu. Dengan segala pertimbangan dan resiko yang akan diterima, Ade dan adiknya memutuskan untuk melakukan hal itu agar semua masalah ini cepat selesai. Sementara Ade dan adiknya akan mengambil air itu, Sardi sendiri bertugas untuk menjaga Sucipto. Petualangan Ade dan adiknya dimulai dengan mengambil air di sebuah pantai di daerah selatan Pulau Jawa. Jika dilihat secara kasat mata, tidak ada yang aneh dari tempat tersebut. Akan tetapi Ade adalah salah satu orang yang terbuka mata batinnya. Dia pun melihat ada sebuah media ritual di tempat itu. Tak hanya itu, Adi pun harus mendapatkan gangguan dari makhluk yang mencoba untuk menghadangnya. Tak cuma satu, semua makhluk penunggu yang ada di tempat ritual mencoba untuk menggagalkan upaya yang dilakukan oleh Ardi dan adiknya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Rustam mencoba untuk membantu Ardi dengan melakukan ritual di rumahnya. Kulo nedok pitedah anti coro meniko. Engkang tresno. Ayo deh. Setelah berhasil mengumpulkan ketujuh air itu, Ade harus bergegas untuk kembali pulang dan memberikan air itu kepada ayahnya. Karena ternyata di rumahnya Rustam dan Sardi harus bertarung dengan sosok jin jahat yang mencoba menghalangi niatan Ardi. Rustam dengan segenap tenaganya mencoba untuk melawan jin tersebut.
Akan tetapi, saktinya jin itu membuat Rustam harus mengakhiri perlawanannya dengan mati oleh kesaktian jin tersebut. Sementara itu, giliran Sardi yang kali ini harus menjadi korban selanjutnya dari keganasan jin itu. Adi yang datang terlambat harus segera membasuh badan ayahnya dengan air itu. Keadaan pun semakin mencekam ketika Ardi tak luput dari sasaran amukan jin itu. Dia harus bertarung sambil membalur tubuh ayahnya. Ketika akan dilakukan baluran terakhir, jin itu tiba-tiba menangkap Sucipto. Hal ini tentunya membuat Ardi terpojok karena dia harus membuat pilihan antara membatalkan ritualnya atau harus melanjutkan dengan ancaman ayahnya akan mati oleh jin itu. Namun pada akhirnya Ardi mampu mengambil sebuah keputusan yang membuat ayahnya bisa lolos dari genggaman jin tersebut. Tolong. Dengan batalnya ritual tersebut membuat konsekuensi yang cukup mengerikan, di mana di sana kita akan melihat jin itu yang kembali kepada Wicak dan gurunya untuk meminta tumbal dari ritual tersebut. Pada akhirnya Wicak dan gurunya harus menjadi tumbal pengganti dari batalnya ritual tersebut, dan film pun resmi berakhir sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sebelum pergi, izinkan saya memberikan sedikit pesan bahwa kehidupan duniawi tidak akan pernah cukup bagi mereka yang lupa bersyukur. Karena seberapapun banyaknya pintu rezeki yang terbuka, jika kalian menutup rapat-rapat pintu syukur, maka percayalah, semua itu akan hanya memberikan satu keadaan, yaitu kekurangan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan terima kasih. Tetap di channel Mondays Movie.